Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Adi Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 202111049. Di sini saya akan mereview buku dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen karya Selina Trisiwi Kristiani SH M Hum, penerbit Sinar Grafika, Jalan Sawuraya nomor 18 Jakarta 13220 dengan nomor ISBN 9789790072404. Dalam buku ini dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen terdapat 8 bab, di mana dalam bab pertama buku ini menjelaskan mengenai latar belakang hukum perlindungan konsumen yang meliputi pembahasan mengenai gerakan perlindungan konsumen di Indonesia serta bagaimana prospek gerakan konsumen. Itu gerakan konsumen akan terus menghadapi suasana yang jauh lebih kompleks sehingga tidak mustahil menimbulkan instabilitas bagi negara yang produsen dan pemerintahnya belum siap benan. Dalam buku ini, karya Selina Trisiwi Kristiani di bagian bab kedua membahas mengenai pengertian daripada pelaku usaha, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat unsur konsumen, yaitu diantara lain setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Hak yang secara umum dikenai sebagai hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan informasi dan hak untuk memilih, kemudian hak untuk didengar. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan adanya suatu lembaga, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen, yang muncul dari sekelompok kecil masyarakat yang diketuai oleh Lasmija Hardi, yang bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memiliki cabang di berbagai provinsi serta mempunyai pengaruh yang cukup besar karena didukung oleh media massa. Apabila dibandingkan dengan perjalanan panjang gerakan konsumen di luar negeri, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia cukup beruntung karena tidak harus memulainya dari nol. Pengalaman serta kasus-kasus yang merugikan konsumen di negara maju dapat dijadikan sebagai studi. Kemudian dalam bagian ketiga, dalam buku karya Selin Trisiwi ini menjelaskan mengenai pelindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, di mana dalam hukum memiliki berbagai titik kelemahan dan menjadikan sebagai kendala bagi konsumen, yaitu diantaranya KUHD Perdata dan KUHD tidak mengenal istilah konsumen. Yang kedua, semua subjek hukum tersebut adalah konsumen, pengguna barang maupun jasa. Yang ketiga, perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, hukum acara. Yang kelima, dasar pemikiran filsafat. Dan yang keenam, hukum publik. Dalam bab keempat, buku karya Selin Trisiwi ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen serta peranan hukum dalam perlindungan konsumen, yaitu secara universal diakui adanya hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu diantaranya hak keamanan, hak keselamatan, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas lingkungan hidup.
Dalam bab keempat ini juga menjelaskan mengenai aspek keperdataan, yaitu kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara perilaku usaha penyedia barang dengan konsumen yang termuat dalam KUH Perdata buku 1, buku 2, buku 3, dan buku keempat. Yang kedua KUHD buku 1 dan buku kedua. Dan yang ketiga peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek hukum. Dalam bab kelima buku karya Selina Trisiwi ini membahas mengenai prinsip dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen itu terdiri atas kesalahan, kemudian praduga selalu bertanggung jawab, kemudian praduga selalu tidak bertanggung jawab, kemudian tanggung jawab mutlak, dan pembatasan tanggung jawab. Kemudian dilanjutkan dalam bab ke-6 buku karya Selina Trisiwi Kristiani ini menjelaskan mengenai lembaga dan perannya dalam perlindungan konsumen. Dalam bab ini lebih menjelaskan peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam perlindungan konsumen, bahwasannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini bertindak dalam kapasitasnya selaku perwakilan konsumen, yaitu melayani serta meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen. Kemudian dalam bab terakhir di buku karya Selina Trisiwi Kristiani ini menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa di peradilan umum berdasarkan hukum pasal 45 ayat 1 UU PK. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 berbunyi, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dimana kalau dalam konsultasi, pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapat atau tidak. Yang kedua adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka. Dan yang ketiga, mediasi. Dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Yang keempat adalah konsiliasi. Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana diatur dalam pasal 1851 KUH Perdata, bahwa konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan, untuk mencegah dilaksanakannya
proses pengadilan litigasi, melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kelima adalah penilaian ahli. Yang dimaksud dengan penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase dalam pasal 1 di angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Mungkin cukup sekian video penyampaian review book dari saya dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen karya Selina Trisiwi Kristianti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.